Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'ina lahum bisyani ila yaumidin. Pelajar Iqra dan pembaca Al-Quran pemula yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembelajaran tajwid Resam Usmani ini untuk pemula bagi Anda yang belum pernah belajar atau mempelajari tentang ilmu tajwid. Dan pembelajaran ini kali adalah siri yang kelima, kita akan membahas tentang hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol yaitu huruf tambahan atau huruf imbuhan yang berada di awal sebuah kata. Baik itu kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat, dan lain sebagainya. Hamzah wasol ianya wujud ada pada awal kata atau awal kalimat. Lalu, macam mana bentuk hamzah wasol itu sendiri? Apabila kita memperhatikan di dalam Al-Quran Resam Usmani, di sana bentuk daripada hamzah wasol yaitu alif besar yang di atasnya terdapat shad kecil. Alif besar yang di atasnya terdapat shad kecil. Hamzah wasol. Kemudian bagi orang yang awam yang tidak mengenal bahasa Arab atau tidak belajar tentang bahasa Arab, mungkin akan mempertanyakan macam mana hamzah wasol boleh dilafazkan menjadi baris atas A. Untuk itu, pada pembelajaran ini kali kita akan membahas tentang hamzah wasol yang kita lafazkan menjadi baris atas A. Bahwa pada setiap kata sandang alif lam ta'rif yang disandangkan kepada nama sebuah benda, maka hamzah wasol mesti dan harus dilafazkan untuk bunyi A. Mari kita buka Al-Quran Resam Usmani dan kita cari contoh-contoh yang berkaitan dengan hamzah wasol pada Al-Quran Resam Usmani. Baiklah, sekarang kita tengok pada surah Al-Baqarah yaitu ayat 22, muka surah 4, baris 10 dari atas atau baris 6 dari bawah. As-sama. Ya. Kemudian masukkan kepada huruf sin. Di hadapan terdapat hamzah wasol. As-sama adalah nama benda langit. Alif lam yang disandangkan kepada nama ism, maka hamzah wasol mesti dan harus dibaca dengan A. As-sama'u. Selanjutnya kita memasuki contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, tengok dalam Al-Quran Resam Usmani, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 35, muka surah yang ke-6, baris 12 dari atas atau 4 dari bawah. Asy-syajaratu. Alif lam ta'rif disandangkan kepada nama benda syajarah, pokok. Maka hamzah wasol yang berpasangan dengan lam mesti harus dibaca berbaris atas A. Asy-syajaratu. Kemudian kita ngambil contoh yang ketiga. Surah Al-Baqarah ayat 58, muka surah yang ke-9, baris kedua dari atas atau 14 dari bawah. Al-babu, pintu. Hamzah wasol yang berpasangan dengan lam kita lafazkan A. Al-babu, pintu.
Jadi alif lam yang disandangkan kepada sebuah kata benda. Al-babu. Kemudian tengok pada surah Al-Baqarah ayat 70, muka surah 11, baris 1 dari atas atau baris 15 dari bawah. Al-Baqaru, di mana alif lam ta'rif sebagai kata sandang untuk baqarah, lembu, maka hamzah wasol dilafazkan a. Al-Baqaru. Pada contoh yang kelima, surah Al-Baqarah ayat 87, muka surah 13, baris 11 dari atas atau baris 5 dari bawah. Al-Kitabu. Alif lam yang disandangkan kepada kata benda, maka alif lam, hamzah wasol yang berpasangan dengan lam, hamzah wasol dilafazkan a. Al-Kitabu. Bahwa contoh-contoh yang tadi adalah merupakan kata benda yang terletak di hadapan. Karena sebelumnya tidak terdapat huruf tambahan atau kata atau kalimat. Sekarang kita nak tahu macam mana fungsi daripada hamzah wasol yang berada di tengah kata, di tengah kalimat. Contoh yang pertama, as-sama'u. Sekarang kita nak menambahkan sebuah huruf atau kata. Di sini ada hamzah wasol. Kalau hamzah wasol berada di tengah, berbeda tadi kalimat sebelumnya, ini adalah hamzah wasol di hadapan karena sebelumnya tidak terdapat kata tambahan, baik itu huruf ataupun sebuah kata. Sekarang pada contoh yang pertama, saya menambahkan kalimat min. Kalau sudah sedemikian, karena sudah didahului oleh sebuah huruf atau kata, maka fungsi hamzah wasol ditiadakan lafaznya. Hamzah wasol tidak dibaca, sehingga kita membacanya minas samai. Wasol secara tulisan ada, namun secara lafaz atau bacaan tidak ada. Sehingga cara membacanya minas samai. Sekarang kita melanjutkan pada contoh kalimat as-sajaratu. Kalimat yang kedua. Di sini ada hamzah wasol. Yang tadinya hamzah wasol ketika berada di hadapan kalimat hamzah wasol yang berpasangan dengan lam, hamzah wasol dilafazkan a, setelah berada di tengah, hamzah wasol tidak dibaca atau tidak disuarakan a. Hadhis syajarota. Hamzah wasol ditiadakan bacaannya. Contoh yang ketiga. Di sini al-babu. Karena di awal kalimat maka hamzah wasol dibaca a. Al-babu. Sekarang saya nak menambahkan kata di hadapannya. Di sini ada hamzah wasol. Sekarang saya menambahkan. Ini ada hamzah wasol di tengah. Saya nak menambahkan kalimat wadkhulul baba. Maka yang berlaku selepas kalimat al-babu di hadapannya ditambahkan kalimat wadkhulu, maka hamzah wasol secara tulisan ada, namun secara lafaz atau bacaan ditiadakan. Menjadi wadkhulul baba. Kalimat al-baqarah karena berada di awal kata, di mana hamzah wasol yang berpasangan dengan lam, hamzah wasol dibaca a.
Al-Baqarah. Sekarang saya nak menambahkan sebuah huruf. Di sini ada hamzah wasol yang berkepala shad. Saya menambahkan kalimat inna al-baqaru berada di hadapan, maka hamzah wasol dibaca a atau dilafazkan berbaris atas a, al-baqaru. Selepas berada di tengah, hamzah wasol ini secara tulisan ada, namun secara bacaan ditiadakan. Menjadi innal baqara. Innal baqara. Innal baqara. Hamzah wasol ditiadakan. Dan contoh yang terakhir, yang kelima, yaitu al-kitabu. Ini adalah kalimat berada di awal atau di depan, maka hamzah wasol yang berpasangan dengan lam, hamzah wasol akan dilafazkan a. Al-kitabu. Sekarang saya nak masukkan sebuah kalimat sebelumnya atau di hadapannya. Di sini ada hamzah wasol. Hamzah wasol. Lam. Saya tambahkan kalimat nama Nabi Musa. Musa. Karena hamzah wasol berada di tengah kalimat, maka hamzah wasol secara tulisan ada, namun secara lafaz ditiadakan. Menjadi musal kitaba. Musal kitaba. Dengan demikian, selepas mengetahui beberapa contoh alif lam berada di depannya, maka hamzah wasol akan dilafazkan a. Namun setelah berada di tengah kalimat, hamzah wasol ditiadakan lafaznya, ditiadakan bacaannya. Secara tulisan ada, namun secara lafaz ditiadakan. Demikianlah itu tadi pembelajaran mengenai hamzah wasol. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sila kongsikan pembelajaran tajwid ini ke rekan-rekan Anda sebagai bentuk amal jariah Anda. Selanjutnya ikuti pembelajaran di siri yang ke-6 di masa-masa yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.